Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dahulu saya memiliki 2 pasang peliharaan sugar glider. Namanya Salt and Pepper. Mereka saya adopsi dari kecil, umur 2 bulan. Saya berikan kantong tidur, saya berikan kandang, saya kasih makan dengan baik. Mereka sudah saya anggap seperti anak sendiri. Ketika saya merawat mereka, tentu saya mengharapkan mereka besar menjadi binatang peliharaan yang baik, yang nantinya bisa hidup menemani saya. Ketelatenan dan kesabaran saya pun berbuah ketika mereka mengenal saya dan dekat, bahkan menghadiahi saya 1 anak sugar glider yang baru. Tuhan yang telah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya juga adalah Tuhan yang mengasihi dan memelihara kita. Jika saya mengharapkan sugar glider yang saya pelihara mengenal saya, berperilaku baik, dan menghasilkan buah bagi saya, terlebih lagi Tuhan yang sejati, yang senantiasa kasih-Nya tidak bersyarat, dan senantiasa setia. Demikianlah Yesaya 5. Tuhan telah merawat kebun anggurnya dan menginginkan buah dari tumbuhan kesayangannya, yakni umatnya. Mari kita baca pasal 5 ayat 1-2 terlebih dahulu. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkul dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Saudara yang dikasih Tuhan, tanaman yang baik selalu menghasilkan buah yang baik. Demikianlah ketika kita merawat tanaman dengan baik dan kasih sayang. Tentunya kita mengharapkan tanaman itu tumbuh indah dan menghasilkan buah yang lebat, manis, dan gemuk. Akan tetapi nyatanya kesabaran Allah memelihara dan mengasihi umat-Nya tidak menghasilkan buah yang manis, melainkan buah yang asam. Demikian firman Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Ayat 3-4. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Tidak ada gambaran yang lebih miris dibandingkan kasih yang dibalas dengan pemberontakan dan kejahatan. Kasih Allah tidak direspons dengan kasih umat kepada Allah, melainkan dengan buah yang asam, yaitu pemberontakan dan kejahatan. Gambaran ini tidak hanya ditulis di dalam Yesaya, melainkan juga gambaran umat Allah di dalam zaman Musa. Saya akan bacakan Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Mari kita sejenak menghitung kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan sudah memuliakan dan meninggikan mereka. Tidak saja membuat mereka bertumbuh, tetapi juga membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Tidak saja memelihara mereka, tetapi Tuhan memilih mereka.
tidak hanya melatih mereka, tetapi Tuhan juga mengangkat derajat mereka tinggi-tinggi. Berkaca dari kasih Tuhan kepada bangsa Israel, kasih Tuhan alangkah terlebih besar bagi kita, umat-Nya. Tuhan membuktikan kasih-Nya di dalam Kristus yang turun ke dalam dunia, lahir sebagai seorang manusia, tinggal di antara kita, melayani kita sebagai seorang hamba, dan menggenapi rencana keselamatan Tuhan bagi manusia dengan mati dan bangkit. Ungkapan ini pun masih sebagian kecil dari apa yang Kristus lakukan. Seperti kata Yohanes, bahwa perbuatan kasih Yesus selama hidupnya sungguh tidak terhitung jumlahnya. Demikian bunyinya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Di dalam iman kita percaya bahwa pekerjaan Allah kita juga tidak pernah berhenti. Hitunglah berkat Tuhan kepada kita satu persatu. Bahkan jika kita mencoba memuat berkat Tuhan di dalam satu buku, mungkin buku itu juga tidak dapat memuat semua berkat Allah di dalam kehidupan kita. Maka itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maukah kita terus membalas kasih Tuhan kepada kita? Tidak ada satupun perbuatan yang dapat sepenuhnya membalas kebaikan Tuhan kepada kita. Namun Tuhan tidak pernah meminta kita membalas kebaikannya secara seluruhnya, melainkan berbuah manis bagi Tuhan. Bagaimana hidup kita dapat menghasilkan buah yang manis oleh Tuhan? Setidaknya ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, taat kepada Roh Tuhan. Sesuai dengan apa yang Paulus katakan di dalam Galatia 5 ayat 16 yang bunyinya, maksudku, hiduplah oleh Roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketaatan kepada Tuhan adalah cara hidup anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Roh. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, mereka belajar untuk menyangkal keinginan daging mereka dan taat kepada Tuhan. Ketaatan ini bukan sebuah perbuatan semata, melainkan sebuah lifestyle, sebuah gaya hidup orang percaya. Paulus menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk melawan dosa bukanlah dengan sekedar perbuatan taat saja, namun terlebih dahulu menghidupi firman di dalam keseharian dan seluruh aspek hidup kita. Yang kedua, berserah kepada pimpinan Tuhan. Galatia 5 ayat 18 berbunyi demikian. Namun, jikalau kamu memberimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ketika kita mengambil komitmen untuk hidup di dalam Roh Tuhan, kita juga perlu siap dipimpin oleh Tuhan. Pimpinan Tuhan tentu nyata melalui firman-Nya. Misalkan ketika Tuhan ingin kita menghasilkan buah yang manis baginya. Dia memberi kita tahu jenis-jenis buah manis yang berasal dari Roh-Nya. Yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah-buah itu hanya dapat dihasilkan jika kita belajar tunduk dan berserah kepada pimpinan Roh Tuhan. Karena buah roh itu bukan hasil dari perbuatan baik semata, melainkan hasil relasi intim kita dengan Tuhan
yang dihidupi dalam keseharian kita. Jika kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, pastilah hidup kita diubahkan dan dikuduskan oleh Roh Allah untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita pegang janjinya. Ketiga, berjaga-jagalah setiap saat. Galatia 5 ayat 26 berbunyi demikian. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Poin terakhir ini tidak kalah penting dengan poin 1 dan 2. Kasih Yesus tidak berhenti ketika di depan orang dengan mujizatnya, dengan kesembuhannya. Tetapi Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Dia berdoa kepada Bapa. Saya yakin Yesus tidak hanya menunjukkan kebaikan Tuhan ketika orang-orang melihat Dia, tetapi ketika tidak ada satupun orang yang melihat Dia. Kemenangan Yesus tidak dimulai ketika Dia menunjukkan kasih-Nya di depan banyak orang, tetapi Dia menunjukkan kasih-Nya ketika Dia mati di atas kayu salib, dan kemenangan Yesus sudah dimulai ketika Dia berjaga-jaga dan berdoa kepada Bapa. Oleh karena itu, marilah kita menghasilkan buah yang manis bagi Allah, bukan hanya untuk dilihat orang, tetapi sebagai sebuah respons anugerah keselamatan Allah. Mari kita hidup bagi Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Dan mari kita berjaga-jaga senantiasa di dalam doa. Kiranya Tuhan memampukan dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kiranya firman-Mu terus berbicara kepada kami, supaya firman-Mu tidak berhenti di dalam pikiran kami, tetapi juga di dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah manis untuk sekitar kami. Kiranya kami boleh menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.